Selamat datang di channel Algoritma Komputer. Ini adalah video kedua ya. Jadi part kedua teknisi laptop otodidak. Di sini kita akan mencontohkan satu laptop Toshiba C640. Kita akan bongkar habis karena kita akan memperkenalkan materi pengenalan komponen-komponen laptop. Jadi di part kedua ini perhatikan, simak baik-baik videonya. Kita akan mengenalkan komponen-komponen laptop. Kebetulan ini laptopnya Toshiba C640 ya. Cukup bagus laptopnya untuk diperkenalkan komponen-komponennya karena bisa mewakili laptop-laptop lainnya. Jadi ini kalau kita pada saat kita membongkar laptop itu baterai, kalau dia bila baterainya baterai luar, maka baterainya kita harus copot dulu. Kemudian baut-bautnya kita lepas semua dari belakang ya. Jangan sampai ketinggalan satupun baut-bautnya, kita lepas semua. Perhatikan baik-baik. Jadi dengan cepat kita lepas baut-bautnya dan jangan sampai ada satu baut pun yang ketinggalan. Nah, ini kita buka kap bagian harddisk dan RAM-nya ya. Itu obengnya obeng plus dan minus, itu obengnya bisa dibolak-balik, bisa menjadi plus, bisa menjadi minus. Nah, ini adalah harddisknya, harddisk standar umum, harddisk SATA, HDD biasa ya. Ini baterainya masih original itu. Jadi laptop yang kita bongkar ini semuanya bawaannya masih original. RAM-nya pun masih RAM bawaan, itu DDR3, RAM-nya 1 GB. Itu disorot lebih dekat, itu 1 GB itu. Ini keadaan laptopnya. Itu baterai CMOS yang ditunjuk itu. Ya, kita akan ke tengah ya. Kita akan ke tengah. Ya, ini dikeluarkan dulu DVD room-nya. Itu ada baut DVD room, kita buka dulu, kita mengeluarkan DVD-nya. Karena ada dua baut juga di bawah DVD room ini. Ya, itu DVD room, DVD RW ya, DVD RW SATA. Nah, ini kita akan buka dua baut yang hanya bisa dibuka bila DVD RW-nya sudah dikeluarkan. Ada dua baut lempeng lebar ini. Nah, kita akan ke bagian tengah. Perhatikan, sebetulnya membuka laptop ini nggak begitu sulit. Kita perhatikan aja, ada batas-batas yang bisa seperti terpotong, itu bisa dicabut dan dikeluarkan, dipisahkan ya. Jadi lihat batas-batasnya, logikanya di batas-batas. Kalau dia plastiknya saling terhubung ya nggak bisa di ini. Nah, ini kan ada batas bahwa bagian itu bisa dikeluarkan. Itu ada dua baut. Ada dua baut keyboard khusus Toshiba C640, ada dua baut ya, yang itu hanya. Nah, ini kita perhatikan, dia ada fleksibel keyboardnya, kita lepas dulu, kita copot ya. Nah, keyboardnya pun masih original, ini keyboardnya masih original, dan ada fleksibel mousepad, kita harus lepas juga. Kabel speaker ini kita lepas, kita rubah obeng menjadi plus, obeng minus kita lepas, dan lepas konektor tombol power ya, karena konektor tombol power sama kabel mousepad dan kabel speaker itu berada pada sisi tengah laptopnya. Jadi casing sisi tengah ini dia melekat di situ, di speaker bersama tombol power dan mousepadnya. Nah, kita buka dulu karena kita akan membuka bagian tengahnya, baru kelihatan motherboardnya nanti. Jadi sebetulnya membongkar laptop ini tidak sulit, kita pelan-pelan aja. Seluruh bautnya dibuka, kemudian tariknya pelan-pelan, kabelnya juga harus pelan-pelan, jangan sampai ada putus, jangan juga sampai ada keretakan pada casing atau dol keyboard, bautnya dol, jangan sampai terlalu kuat untuk obeng dan semacamnya. Ini kita sisip sedikit, nah dia langsung terangkat. Asal bautnya semuanya lepas di belakang ya langsung terangkat seperti itu. Nah, itu kan kelihatan speakernya dan tombol power itu
Jadi speakernya itu melekat pada sisi tengah casing laptop ini. Itu sudah kelihatan warna hijau itu adalah motherboardnya. Kita buka dulu ya. Ada baut di situ. Ini kabel fleksibel LED-nya kita lepas ya ke LED-nya. Kemudian ini ada kabel WiFi ya. Ada dua kabel antena sebetulnya itu. Karena kalau ditelusuri dua kabel itu nanti dia masuk ke dalam frame LED, dia bersama di situ. Dia ada dua antena situ. Ini yang dipegang ini adalah kabel power jack. Power jack itu yang menghubungkan adaptor laptop ya ke itu agar masuk harus listriknya ke motherboard. Itu ada kabel dihubungkan. Jadi ini ikut tercabut kabel power jacknya. Nah, inilah dia motherboardnya. Jadi motherboard Toshiba C640 seperti itu dia. Ini tinggal casingnya bersama LED-nya masih belum kita bongkar situ. Kita mungkin bagian ini aja dulu. Seperti ini di dalam LED itu LCD LED. Ini LED ya. Karena nggak pakai dua kabel lampu neon, jadi dia LED. Di dalamnya itu ada tembusan kabel antena WiFi, kemudian kabel fleksibel LED, kemudian ada webcam di dalamnya itu. Webcam kamera ya. Kalau kita bongkar. Nah, ini kita perhatikan ini adalah motherboard laptopnya. Kita buka 4 baut yang melekat pada ini heatsink fan HSF. HSF adalah heatsink fan, mana terdiri dari tembaga atau aluminium itu bersama kipas. Ini heatsink fan-nya. Ini sangat penting sekali alat ini. Karena ini alat inilah jadinya prosesor panas yang keluar dari prosesor bisa ditarik keluar gara-gara alat ini HSF. Nah, itu prosesornya. Sebetulnya prosesor ini adalah benda yang sangat panas apabila dia hidup. Dia menghasilkan panas yang cukup tinggi, sehingga panasnya itu harus diserap oleh tembaga itu, tembaga yang berada di heatsink fan itu. Nah, itu chipset PGA-nya, ada baterai CMOS ya. Jadi perhatikan struktur motherboardnya, ada kapasitor situ. Ditunjuk itu kapasitor yang bulat itu kayak seperti elko, kemudian ada kapasitor yang kecil sekali itu kapasitor bipolar itu. Ya, artinya kutub positif dan negatifnya itu nggak ada. Nah, itu juga ada IC tadi ditunjuk, IC regulator. Tapi pembahasan IC, kapasitor, dioda dan sebagainya tentang isi motherboard itu nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas juga nih isi apa saja motherboard ini, sehingga kita bisa memahami teknisi secara lebih dalam ya. Ini kita cabut, ini bisa cabut, ini kabel power jacknya, kabel power jack. Jadi kebetulan Toshiba C640 menggunakan kabel power jack seperti ini, ada kabelnya. Power jack kadang-kadang di motherboard tertentu ada yang langsung menyatu dengan motherboardnya. Misalnya di laptop Acer, Asus itu langsung menyatu ya tanpa pakai kabel. Tapi ada juga sebagian Toshiba yang langsung menyatu tanpa pakai kabel juga. Nah, ini kelihatan, ini adalah port PGA, port LAN, kemudian port USB-nya, ada port audionya juga nampak itu. Yang lubang port audionya untuk headset atau speaker. Ya beginilah kondisi motherboardnya. Ada soket untuk prosesor, ada chipset PGA-nya, PGA Intel ini ya, bukan Nvidia atau Radeon. Ini baterai CMOS, kemudian ada slot RAM-nya, soket untuk slot RAM-nya. Ada 2 itu udah dari 3. Jadi kalau dari 3 yang tadi 1 GB kita bisa tambah-tambah. Kalau untuk khusus Toshiba C640 ini bisa sampai 8 GB. Kalau kita DDR 3 satu kepingnya 4 GB berarti bisa 8 GB. Kebetulan ini bawaannya itu masih 1 GB RAM-nya. Itu kelihatan ya. Ini RAM-nya masih 1 GB. Ini ada 3, masih ada segel bawaan Toshiba-nya itu situ. Ini adalah prosesor. Sebetulnya prosesor ini masih kerabat dual core ya. Tapi dia soketnya itu sudah
soket yang bisa dipakai atau diganti, di upgrade menjadi Core i3 yang gennya ini Gen 2. Core i3 Gen 2 bisa dipakai di Toshiba C640 ini. Nah, ini adalah harddisknya, HDD-nya. Harddisknya 320 GB ya. Itu masih merek Toshiba. Nah, itu 320 GB itu jelas sekali. Nah, ini harddisknya, tapi ini masih harddisk biasa, harddisk SATA yang masih memakai cakram. Ini bukan harddisk yang banyak yang di upgrade untuk kebutuhan kecepatan, itu harddisk SSD yang sekarang ini ya. Ini juga DVD-nya masih tebal, masih soketnya masih SATA biasa, bukan slim punya ini, karena memang ini laptop Toshiba C640 adalah keluaran 2010 ke atas ya. Tapi masih bisa diandalkan, ini laptopnya masih cepat, masih akurat, masih bagus itu ininya. Ini adalah card WiFi yang sehingga sinyal WiFi kita ada berkat alat ini. Nah, seperti itu aja. Jadi sebetulnya ini yang pendek, ada yang panjang betulnya. Ada 2 kali lipat dari ini ada. Jadi itu ada perusahaan-perusahaan yang membuat card WiFi itu, ada Realtek, ada Teros, ada Broadcom dan sebagainya. Ada Ralink juga. Ini adalah bagian tengah casing laptop tadi, itu ada speakernya, kemudian ada tombol power. Speakernya ada mousepad-nya di situ, kabel-kabelnya di tombol power tadi itu ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi pengenalan, kita harus mengenal dulu alat-alat dipakai teknisi. Kalau kita nggak kenal alat-alatnya, bagaimana kita mau bisa lancar bongkar pasang? Yang saya maksud adalah mengenal ini, mengenal fungsi-fungsinya dengan baik itu ketika kita mengenal, mendeteksi alat-alat ini dengan baik. Jadi kita harus memahami komponen ini, harus sering dilihat, harus sering kita lihat dudukannya, posisinya, bentuk-bentuknya, semuanya harus kita lihat. Sebetulnya komponen-komponen laptop ini nggak begitu banyak juga, sedikit betulnya komponen utamanya. Ini baterainya, ini keyboardnya masih asli, ini keyboard seperti itulah dia, keyboard Toshiba C640, bisa juga dipakai di Toshiba 745, Toshiba 645, itu sama keyboardnya. Nah, ini alat yang paling penting kalau menurut saya ini secara teknis. Teknisi harus betul-betul memahami komponen yang satu ini, HSF, heatsink fan. HS itu heatsink adalah terdiri dari tembaganya itu bersama besi-besinya, itu adalah heatsink. Sementara fan itu ya itu kipasnya. Jadi HSF ini adalah komponen yang bernama HSF, adalah kepentingannya yang dipahami teknisi tentang komponen ini harus luar biasa. Nah, saya coba jelaskan dulu strukturnya, bagaimana polanya sebetulnya HSF ini bekerja, bagaimana dia cara kerjanya. Kita harus paham betul cara kerjanya, jangan sampai salah arah. Banyak kan gagal paham mengenai cara kerja HSF ini terhadap laptop. Jadi banyak mengatakan bahwa kipas itu berputar, kemudian dia memberikan pendingin terhadap prosesornya. Jadi kipasnya berputar memberikan angin dingin ke prosesornya. Itu salah. Jadi itu bukan seperti itu proses kerjanya. Proses kerjanya yang benar adalah prosesor itu memiliki pada saat dia hidup, dia panasnya tinggi sekali. Jadi prosesor itu panas tinggi sekali, harus ada benda yang menyerap panas dari prosesor itu. Yang bisa pengantar panas yang baik untuk menyerapnya adalah tembaga. Jadi tembaga itu menerima panas, nanti disalurkan ke pipa itu, ke pipa tembaga itu. Nah, jadi prosesor menerima panas yang tinggi, mengeluarkan panas ya, prosesor itu mengeluarkan panas, diserap oleh tembaga, dialirkan pipa itu ke cerobong itu. Nah, dialirkan panasnya ke cerobong. Nah, ke cerobong yang ini, cerobong ini ada cerobong anginnya. Dan kipas berputar, nanti kipas berputar mengusir panas yang mampir ke cerobong itu. Makanya kalau kita di cerobong laptop kita perhatikan ada keluar seperti angin. Itu ketika kipas berputar itu mengusir panas yang keluar dari prosesor itu. Jadi bukan kipas itu memberikan angin ke prosesor supaya dingin, bukan. Tapi panas yang keluar dari prosesor itulah
yang ditarik oleh tembaga, kemudian kipas mengusir panasnya keluar. Kurang lebih seperti itulah penjabarannya yang benar. Ini harus dipahami teknisi. Jadi video part kedua ini mungkin hanya sampai di sini aja. Saya kira sudah cukup. Silakan Anda perhatikan, simak baik-baik video selanjutnya. Selamat malam.